Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sewa dimanapun berada, kalian dicintai Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemarin dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik pedas terhadap praktek pemberian tantim kepada komisaris BUMN yang dianggapnya sangat tidak masuk akal, Sobat Sewa. Beliau menyindir ada komisaris yang hanya menghadiri rapat satu kali dalam sebulan, namun tetap menerima tantim hingga 40 miliar rupiah per tahun. Nah, ini banyak bisikan gitu kan, bisikan tetangga, banyak yang banget gitu yang bilang, wah ini Presiden Prabowo menyindir si Sylvester Matutina tuh ya. Ya, narapidana yang hari ini entah kemana gitu kan, karena udah diobok-obok oleh teman-teman aktivis mahasiswa, para pengamat politik dan lain sebagainya terkait putusan yang sudah ingkrah terhadap dirinya, tetapi masih tetap diberikan jabatan sebagai komisaris oleh Erick Thohir. Nah, Sobat Sewot, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pengelolaan remunerasi seperti ini tidak berkelanjutan, kata beliau, khusus ketika perusahaan negara justru sedang merugi karena ia memberi tugas kepada BPI di Danantara Indonesia untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Ya, salah satunya adalah memangkas jumlah komisaris menjadi maksimal 6 orang. Idealnya 4 sampai 5 orang sih sebenarnya. Nah, sekaligus menghapus pemberian tantim bila tidak sesuai kontribusi nyata mereka. Nah, kalau kayak Sylvester, kontribusinya apa coba Sobat Sewot? Tiap hari tampil di media sosial, tiap hari tampil di televisi swasta, tiap hari tampil di dialog-dialog publik yang kemudian pasang badan hanya untuk membela Jokowi gitu. Nah, kebijakan ini Sobat Sewot mulai ditindaklanjuti. Contoh misalnya CEO di Danantara gitu, Rosan Perkasa Roslani, melaporkan kepada Presiden bahwa dengan penerapan penghapusan tantim dan pemotongan insentif ya, BUMN bisa menghemat sekitar 8 triliun rupiah per tahun. Namun Sobat Sewot, dia menegaskan bahwa ini bukan pemangkasan gaji tetap ya. Komisaris masih akan menerima honorium bulanan sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya. Hanya saja tidak lagi berbasis kinerja atau notantim. Nah, Sobat Sewot dan dirahmati Allah, ada ringkasan besaran remunerasi komisaris BUMN berdasarkan data terbaru tahun 2025 ini gitu kan. Misalnya BUMN sektor estimasi sektor estimasi gaji komisaris ya per bulannya tuh Pertamina itu kisaran 8,8 miliar. Wah, gajinya nggak main-main Sobat Sewot. Jadi kalau jadi komisaris Pertamina, kalian tuh bakalan raup untung 8,8 miliar rupiah. Meskipun kata Presiden Prabowo tadi ya kerjanya molor, rapat sekali sebulan gitu kan. Kemudian pendapatannya 8,8 miliar rupiah per bulan. Waduh. Ada Bank Mandiri juga, ini punya usaha milik negara BUMN ya. Ini mainnya tuh nggak main-main juga, 2,5 miliar Sobat Sewot tiap bulan. Nah, kemudian BRI sekitar 1,8 miliar, kemudian BNI ini nggak nyampe 1 M komisaris tiap bulannya gitu. Ada di kisaran 942 juta, kemudian PLN ini hampir 817 juta. Yang gede ini BCA ya, tapi BCA akan tahu sendiri gitu kan, 34,6 miliar per tahun. Nah, kalau misalnya 2,88 miliar per bulan ya komisaris lainnya tuh ya yang generik gitu kan. Ini jutaan hingga miliaran per bulan tergantung BUMN Sobat Sewot. Angka-angka tersebut belum termasuk tantim, tunjangan, THR, transportasi, fasilitas kesehatan, bantuan hukum, atau bonus lainnya Sobat Sewot. Waduh, ini negara benar-benar dimiskinkan oleh mereka-mereka yang hanya berdasi, kemudian duduk manis setelah mereka memenangkan pilpres segala macam gitu kan. Kontribusinya di situ gitu kan. Jadi buzzer-buzzer istana kemudian dan lain sebagainya. Nah, dalam pidatonya Presiden Prabowo Sobat Sewot di paripurna DPR kemarin ya, itu dengan
apa namanya, sangat tajam mengkritik adanya komisaris BUMN yang hanya rapat sekali sebulan namun tetap menerima tantim sebesar 40 miliar per tahun. Nah, kritik itu mencuat sebagai bagian dari langkah reformasi yang ditugaskannya kepada Danantara. Nah, memangkas komisaris dan menghentikan pemberian tantim yang tidak beralasan. Nah, di tengah tekanan publik terhadap remunerasi elit BUMN, Sobat Sewot, kebijakan ini diharapkan bisa memperbaiki tata kelola, ya, menekan pemborosan serta memastikan remunerasi mencerminkan kontribusi nyata dan tanggung jawab profesional. Nah, ini juga disebut tamparan Prabowo di paripurna gitu kan. Sidang paripurna kemarin itu mendadak sangat hening ketika Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran telak dengan nada tegas, ya. Beliau mengungkapkan fakta yang bikin publik geleng-geleng kepala. Ada komisaris BUMN yang hanya rapat sekali sebulan 40 miliar. Ini kan semuanya pada kaget, ya, termasuk kita-kita yang nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sindiran Presiden Prabowo Subianto menggemparkan publik bener gitu. Bahkan sampai ada tagar potong tantim BUMN langsung trending di media sosial X, teman-teman. Banyak netizen menyambut positif langkah ini gitu. Tapi ada pula pihak yang merasa terusik, terutama mereka yang selama ini menikmati kursi empuk komisaris di BUMN, ya, seperti si Sylvester tentunya. Nah, di mata Presiden Prabowo, jabatan komisaris bukan tempat untuk tidur sambil dibayar, ya. Beliau menegaskan BUMN adalah milik rakyat. Komisaris dibayar untuk bekerja, bukan sekedar hadir di rapat lalu pulang dengan kosong penuh gitu, dengan kantong penuh, bukan kosong, ya, kantongnya penuh padahal di ruang rapat tidur tuh, ya. Nah, sindirannya ini cukup pedas, Sobat Sewot. Dan datanya ini bikin kaget gitu kan. Presiden Prabowo Subianto kemarin waktu sidang mengungkapkan fakta yang selama ini hanya dibicarakan di lorong-lorong kantor, ya, BUMN, bahwa ada komisaris hadir rapat dan lain sebagainya, hanya 1 jam dalam sebulan rapatnya, ya, 40 miliar gitu. Nah, kalimat-kalimat yang disampaikan Presiden Prabowo sangat membuat semua mereka lah yang merasa gitu kan, sangat terpukul, ya, terpukul dan mungkin akan semakin super hati-hati. Makanya buzzer-buzzer Jokowi juga yang sudah mulai ramai dibicarakan publik untuk segera dikosongkan gitu kan di lingkaran istana Presiden Prabowo. Ini masukan-masukan yang sangat bagus sejatinya. Nah, kalaupun Presiden Prabowo misalnya masih tetap memelihara mereka, maka publik akan terus ngomel gitu, ngoceh bahwa Presiden Prabowo Subianto itu masih memelihara matahari yang kembar gitu. Nah, ini parah, Sobat Sewu, karena kembarannya Presiden Prabowo meskipun dikata Raja Jawa ada di Solo gitu kan, tapi kalau semacam ternaknya selalu ada di Senayan, di Jakarta, di Istana Presiden, ini juga apa bedanya gitu kan. Mereka adalah tangan-tangan Jokowi yang kawan saja bisa mengotak-atik pemerintahan dan sistem reformasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di meja istana. Maka ini sangat-sangat mengkhawatirkan, ya, sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adalah yang mesti dicopot segera barangkali adalah Sylvester Matutina dari jabatan sebagai komisaris BUMN, salah satu BUMN. Nah, langkah-langkah Presiden Prabowo kita akan tunggu beberapa waktu ke depan. Apakah Sylvester Matutina akan masih menjadi bagian dari yang diomongin Presiden Prabowo Subianto, ya kan? Rapat sekali tapi setahun bisa 30 miliar, 40 miliar gitu kan. Nah, ini tentu akan menyakiti hati masyarakat dan rakyat Indonesia. Jadi harus jangan omong-omong doang Pak Presiden. Pak Presiden harus bisa memberikan bukti nyata apa yang disampaikan pada rapat paripurna kemarin. Dan apa kata mereka sebenarnya di balik kisruh dan riuhnya pidato Presiden di Senayan kemarin. Oke, ini dia buat kalian semuanya, Sobat Sewot. Bahagia. Ya, adik kandungnya, adik kandungnya Ibu Iriana, betul, ya. Jadi adik ipar Pak Jokowi itu berarti adik kandungnya Ibu Iriana, gitu ya. Nah, ini dan juga kasus-kasus korupsi yang sekarang sedang ramai banget, diungkit-ungkit lagi orang, termasuk juga soal haji, ya, Mbak. Soal kuota haji, ya. Kuota haji itu kan sangat menarik karena yang sudah yang dicekal ada 3 orang, yakni satu Pak mantan Menak Yakut Khalil Qomas, kemudian ada staf ahlinya, ya, namanya saya lupa, kemudian ada seorang pemilik Saiful Haji yang sangat terkenal, besar, ini dia politisi Golkar juga,
ini Bang Fuad Hasan Masyhur, ya ini. Dan belakangan itu Ketua KPK itu juga menyampaikan bahwa ini banyak sekali travel haji yang menerima kuota limpahan, kuota tambahan itu ya. Ya memang banyak orang dari 1.600 jadi 10.000. Kalau dia itu kan kalau 10.000 dikasih satu travel ya bisa belenak itu bisa muntah-muntah ya, dibagi-bagi gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kok yang baru satu yang dinyatakan dicekal. Padahal banyak sekali yang lain-lainnya. Dan kalau ngomongin ini orang juga mau nggak mau ngomongin dengan Pak Jokowi karena ini kan menterinya Pak Jokowi juga, dan kemudian ada kaitannya, orang masih tetap ingat ketika Pansus Haji Pak Yakut Kolil Komas itu kan nggak bisa dipanggil-panggil karena katanya sedang keliling ke luar negeri ya Mbak ya, ke Arab, ke Vatikan, ke Italia, ke mana lagi, ke Paris, dan kemudian ke Uni Emirat Arab, Jepang ya, ke Jepang juga ya. Pada akhirnya sampai kemudian Pansus Haji itu habis masa kerjanya 1 Oktober 2024 itu ya nggak bisa menghadirkan Pak Yakul Kolil Komas. Dan kalau seorang menteri itu kalau berpergian ke luar negeri nggak mungkin dia tanpa izin presiden atau diperintah oleh presiden gitu kan. Itu kan jadi menarik. Kalau toh diperintah itu lebih parah lagi, orang tahu harusnya dia hadir di Pansus Haji. Tapi kalau toh dia mengizinkan pun juga menurut saya nggak masuk akal kan. Beliau tahu pada waktu itu sedang Pansus Haji sedang bekerja dan bekerja dengan waktu kan gitu. Oke, kita ngomongin soal ini, Mbak. Kita mau urainya dari mana nih pintu masuknya ngomongin soal ini, karena kasus yang orangnya Pak Jokowi banyak banget. Karena Nadiem Makarim itu kan diperiksa di 2 tempat juga ya, mantan Mendiknas itu ya, Ristek itu. Dia di Kejaksaan Agung sudah ada tersangkanya, tapi Nadiem nggak jadi tersangka. Tapi sekarang dipanggil juga di Kejaksaan, di KPK, sorry. Yes. Iya. Jadi ini memang kok setiap kali ada kasus korupsi begitu ya, akhirnya seperti menyeret-nyeret nama Pak Jokowi begitu. Karena ini memang kasus korupsi ini bukan setelah Pak kami loh ya yang ngomong ya, ini penegak hukum yang mengaitkan ya. Nanti soalnya kan Ibu Mega kan lagi minta agar para buzzer-buzzer itu ditertibkan, dan kita mendeteksi gerakan buzzer tuh sekarang ini ya rame banget ya, masif ya buzzernya Mbak. Apa karena musim penghujan, jadi biasa kodok-kodok kan muncul di musim penghujan. Tapi kalau urusannya buzzer nggak ada urusannya dengan musim penghujan, cair tidaknya anggaran kan gitu ya Mbak. Iya betul, masif, tapi kita melihat orangnya berkurang. Jadi orangnya itu aja, tapi dia masif sekali begitu Mas Hersu. Kelompoknya itu aja, channelnya itu aja, tapi sekarang makin masif dan makin sangar dan makin keras juga, makin kasar begitu kata-kata yang dan Pak Prabowo juga jadi sasaran ya, karena gara-gara amnesti dan abolisi ya, dimakzulkan katanya begitu ya Pak Prabowo ya. Betul. Jadi memang itulah senjatanya dari geng Solo ya, senjata dari Pak Jokowi, senjata dari Gibran, Kaisang, ya memang memelihara buzzer seperti itu, dan memeliharanya terang-terangan gitu, diterima di rumahnya, diterima di Istana Wakil Presiden oleh Gibran. Betul. Jadi kita bisa bayangkan, dan ini betul-betul meniru pola dari Pak Jokowi yang dimana saat menjabat tahun 2015 itu langsung menerima para buzzer begitu. Jadi ada koordinatornya, kemudian buzzer-buzzer itu kemudian menjadi besar dan mereka menjadi pembela yang sangat kuat begitu ketika selama Pak Jokowi menjabat, walaupun terakhir kemudian mereka banyak yang mulai sadar. Nah, mereka yang bukan tidak sadar, saya rasa sadar karena ini generasi apa Pak? Generasi komisaris ya ini ya, angkatan yang kemudian banyak jadi komisaris ya. Kalau kita lihat yang terbaru ini kan yang paling gede kelihatannya sekarang YouTuber Nusantara itu ya, kebanyakan adalah YouTuber dari daerah-daerah gitu. Apakah mereka ini juga nanti dijanjikan komisaris di BUMD yang kepala daerahnya terafiliasi dengan Pak Jokowi? Gitu, kita belum tahu ya, seperti itu ya. Betul. Dan Pak Jokowi hafal loh sama nama mereka. Kalau kita lihat rekamannya lagi, begitu kalau tidak salah mereka bertemu tanggal berapa ya? Bulan Juni kalau tidak salah ya. Coba cari saja begitu di akun-akun YouTube yang terafiliasi kepada Pak Jokowi seperti seputar Surakarta, Solo Times, apa dan sebagainya itu, cari kemudian dengan kata kunci misalnya YouTuber Nusantara akan ketemu. Pak Jokowi bertemu dengan mereka dan ketika ditanya itu dilepas begitu ya dengan suara atmosfer. Ketika ditanya Pak Jokowi tahu nggak siapa saja? Oh saya tahu, kamu ini kan, kamu ini. Artinya mengenal. Padahal kita saja ini Mas Hersu yang kita juga cukup aktif begitu ya di YouTube juga
saya melihat juga akun-akun yang lain atau apa namanya akun medsos yang lain begitu, saya tidak tahu dan baru tahu begitu setelah kemudian mereka sowan ke Pak Jokowi, setelah mereka kemudian sekitar 2 pekan kemudian begitu dipanggil Gibran di Istana Wapres. Tapi ternyata Pak Jokowi tahu semua. Iya kan? Ya pasti Mas Hersu, Mbak Agi yang salah. Seharusnya Pak Jokowi kasih Enggak tahu kok. orang itu piaraannya Pak Jokowi begitu kan? Enggak kok, saya nggak Ya, ngomong gitu. Ya, saya tapi menduga itu luar begitu. biasa ya. Kalau kalau beliau itu apa dengan wartawan-wartawan istana agak masuk akal juga, walaupun wartawan istana Mhm. banyak karena 10 tahun kan bersama dengan Iya, betul. mereka gitu. Mesti ada keluar ganti ganti keluar masuk. Tapi kalau dengan para YouTuber Nusantara ini kan sebenarnya relatif tidak punya komunikasi ya, bahwa kecuali setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden pulang kampung gitu ya. Yang Punyalah komunikasi Mas Hersu karena eh, sebelumnya ini yang kecil-kecil ya YouTuber Nusantara yang sekarang walaupun sekarang mereka menjadi buzzer yang utama karena hmm, sebelumnya seperti zamannya Denny Siregar dan kawan-kawan itu hmm, kan Denny kan pernah bercerita bahwa pada suatu hari tengah malam Pak Jokowi karena sesuatu hal gitu yang hmm, menurut Jokowi mungkin pada saat itu hmm, sangat-sangat krusial waktunya sehingga tengah malam mereka diminta untuk datang. Bahkan mereka yang dari luar kota itu nyamperin satu sama lain, katanya dikisahkan oleh hmm. Dini Oh, Siregar jadi waktu itu sudah seperti cukup itu. lama ya ini berarti ya intensitasnya nih ya. Iya, betul. Jadi mereka tidak hanya sekedar eh, menyala di luar gitu, menggonggong di luar, tapi memang mereka memang bertemu secara fisik dengan Oh, Jokowi. Mungkin Pak jangan-jangan Jokowi lebih hafal dengan mereka ini dengan para buzzer ya dibandingkan dengan wartawan di sana ya. bisa jadi Hmm, begitu, karena kan yang dipantau karena suara dari buzzer ini kan sangat-sangat berpengaruh. hmm, Nah, ini yang menarik juga, Mas Hersu, saat ini ini berkaitan dengan langkah KPK ya. hmm, Jadi KPK ini kalau kita melihat dia ini kan baru saja menahan Risna Sutrianto begitu hmm, ya. hmm, Risna Sutrianto ini adalah seorang ASN yang rupanya kita kalau saya melihat ini sebagai sebuah keberlanjutan setelah bagaimana KPK selama beberapa lama ini dia kan sepertinya mandek begitu Mas Irsu, mengusut banyak kasus-kasus yang sebetulnya dari sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023 gitu hmm, sepertinya harusnya berlanjut seperti kasus Chromebook itu tadi hmm, hmm, yang kemudian kan berhenti tapi hmm, sekarang sudah mulai hmm, diusut lagi oleh Kejaksaan dan hmm, KPK juga mulai mengusut lagi. Nah, ya, sementara yang untuk kasus korupsi di DJKA, Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ada di Kemenhub, kita hmm, kalau masih ingat, ini sebetulnya sudah disidangkan pada tahun 2022, 2023 yang hmm, lalu. hmm, Kita kalau saya sendiri secara pribadi cukup terkejut ketika kemudian KPK mengatakan bahwa Risna Sutrianto ini salah seorang ASN ini ditangkap dengan dugaan korupsi pada proyek DJKA tersebut. hmm, hmm, Coba kita baca ini Mas Hersu hmm, ya. hmm, Jadi dia ini adalah ASN Kementerian Perhubungan yang kemudian dalam perkara ini Risna Sutrianto menjabat sebagai Ketua Pokja atau kelompok kerja dari proyek pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan Kadipiro tahun 2002-2024. Dan paket pekerjaannya Kadipiro ya, bukan Wanipiro, bukan ya. Kadipiro Hmm. ini Mas Hersu ya. Iya. Ini antara ya ini di daerahnya ini termasuk ini ya daerah-daerah apa namanya Jawa Tengah yang apakah ini masuk ke dalam dapil dari Bupati Sudewo ketika dia menjadi anggota Komisi 5 DPR pada Hmm. waktu itu kan dia 2 kali ya ada di DPR karena dia juga tersangkut kan dalam hal ini Mas Hersu. Nah, kemudian di situ disebutkan ya, nah selain Risna Sutrianto ini, yang menariknya adalah ternyata dari KPK juga mengatakan, ketika ditanya oleh wartawan dan mereka juga membuka itu, begitu, mereka mengatakan bahwa eh, betul bahwa ada dugaan aliran dana
ini berupa komitmen fee begitu ya untuk pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub itu tadi, yang komitmen fee-nya ini diduga mengalir kepada Bupati Sudewo kala itu. Dan ini terjadinya ketika dia masih menjadi anggota DPR di Komisi 5. Dan kalau kita lihat urutannya dari kiprah dari Sudewo ini begitu, ya dia kan memang mantan ASN di Kementerian PU, Mas Hersu. Belasan tahun dia menjadi ASN di Kementerian PU, dia lulus dari UNS Solo begitu, dan kemudian S2-nya dari Undip, sekitar berarti tahun 90 sekian ya, atau 2000-an begitu. Oh iya, tahun 90-an dia masuk menjadi tenaga honorer di PU, dan kemudian baru tahun 2000-an dia lompat menjadi pengusaha dan kemudian menjadi politisi. Jadi sekitar ada belasan tahun dia sebagai ASN di Kementerian PU. Jadi tentunya ini berkaitan ya, kami ada di Kemenhub dan di Komisi 5 itu mitra kerjanya adalah PUPR, terakhir kan PUPR, kemudian Kemenhub, kemudian BMKG dan sebagainya begitu. Jadi ini memang kita melihat juga apa pola-pola korupsi di DPR kan seperti itu. Jadi antar mitra kerja itu seperti itu, Mas Hersu. Jadi PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK itu, Asep Guntur Rahayu, kemarin mengatakan bahwa KPK saat ini memang sedang mendalami peran dari Sudewo, yaitu dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR fraksi Gerindra pada periode 2019-2014. Kepada media nih, Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa benar seperti yang disampaikan di persidangan, bahwa itu sudah dikembalikan. Maksudnya ada uang yang dikembalikan ini teman-teman. Tetapi berdasarkan pasal 4, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Kontan ini menjadi ramai ya di media keterangan tersebut. Jadi kapan tepatnya Sudewo ini akan diperiksa? Nah, KPK meminta masyarakat untuk menunggu agenda pemeriksaan KPK. Jadi dalam hal ini seperti yang sudah ramai disebutkan juga, bahwa Sudewo ini terlibat dalam dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian DJKA atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jawa bagian tengah. Nah, ini kasusnya sebetulnya terjadi pada tahun 2022-2024 ya. Persidangannya itu sebetulnya sudah masif ketika itu. Kita juga off the record waktu itu juga beberapa kali gitu menghadirkan soal ini. Tapi kemudian memang seperti mandek ya. Pemeriksaan dan juga persidangan seperti berlalu begitu saja. Kita tahu ketika itu Jokowi masih menjadi presiden gitu, dan ternyata sesudahnya Sudewo ini memang akrab ya dengan Jokowi. Nah, Sudewo ini dan beberapa pihak ini bersama-sama terdakwa ini menerima uang itu sebetulnya sudah diungkap dalam surat dakwaan dengan terdakwa Bernard Hasibuan, yaitu dia selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. Jadi surat dakwaan itu sudah dibacakan JPU KPK di Pengadilan Tipikor Semarang pada bulan September 2023. Bayangkan, kalau dibandingkan dengan sekarang maka itu sudah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nah, dalam proyek tersebut, Sudewo yang kini menjadi Bupati Pati itu disebut menerima komitmen fee sebesar 720 juta. Dan itu yang kemudian dia kembalikan kepada negara. Bahkan dalam persidangan, tim JPU juga mengungkapkan bahwa KPK sudah menyita uang sebesar 3 miliar rupiah dari Sudewo. Nah, jadi mana angka yang benar gitu? Apakah 3 miliar itu disita sebagai akumulasi ataukah memang baru 720 yang dikembalikan? Itu nanti saya kira akan lebih clear pada saat pemeriksaan Sudewo yang mungkin kita tunggu, mungkin akan terjadi tidak lama lagi. Nah, kemudian kalau seandainya kita melihat ini bagaimana ceritanya, coba saya melihat ini, Mas Hersu. Jadi kalau saya membaca ini dari Voice of Indonesia ya, yang menjelaskan cukup lengkap. Pada tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil orang dari swasta bernama Wahyu Purwanto pada Kamis 30 November 2023. Nah, rupanya Wahyu Purwanto ini adalah adik ipar Presiden Jokowi. Wahyu ini diduga mengetahui dugaan suap proyek jalur kereta api pada
Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub, dan kemudian dikatakan ini oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur ketika itu ya, setiap saksi yang dipanggil tentu pasti ada alasan hukum untuk kami para penyidik ataupun penyelidik memanggil, katanya. Jadi alasan pemanggilan Wahyu Purwanto. Nah, dalam sidang kasus suap ini terdapat itu salah satu terdakwa namanya Dion Renato Sugiarto ini menyebut ada sejumlah makelar yang bisa membantu pihak swasta mendapatkan proyek. Jadi ada penghubung. Nah, bos PT Istana Putra Agung, yaitu si Dion Renato ini bahkan menyebut mereka dengan istilah langitan. Nah, langitan ini biasanya kan datang dari atas. Mereka adalah orang-orang bos atau orang-orangnya. Kalau dalam hal ini, karena ini di DJKA, Direktorat Jenderal, maka orang-orangnya Pak Menteri, begitu. Kalau saya menafsirkannya demikian. Nah, ada sejumlah nama yang diungkap Dion di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis 16 November. Mereka adalah pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras yang mengaku kenal begitu ya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika itu. Nah, masih mengaku dekat dengan orang yang sama ada juga Ibnu dan Edi Emir serta Agus Kuncoro yang dikenal sebagai orang dekat Sekjen Kementerian Perhubungan. Nah, ini kemudian lanjut, Dion yang berstatus terdakwa juga menyebut nama Sudewo yang merupakan anggota Komisi 5 DPR RI dan juga pengusaha Muhammad Suryo yang dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub. Kemudian ada juga nama Wahyu Purwanto itu tadi yang diketahuinya sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo dan Komisaris PT PLN Eko Sulistyo yang disebut memiliki kedekatan dengan Menhub. Ya, dan serta Pak Jokowi ini tim Solo ini ya, dia. Tim Solo yang dibawa Pak Jokowi ke Jakarta, yang kemudian ketika itu dia mendapatkan jabatan sebagai komisaris PLN ya. Dan juga mereka ini berkaitan dengan proyek jalur ganda kereta api elevated antara Solo Balapan Kadipiro itu tadi, Mas Hersu. Jadi memang nama-nama yang ini nama-nama sebagai fakta persidangan ya. Nama-nama ini muncul disebutkan oleh terdakwa ketika dia menceritakan siapa saja yang makelarnya, kemudian mendapatkan komitmen fee apa dan sebagainya. Jadi Wahyu Purwanto ini sempat diperiksa oleh KPK yang disebut oleh terdakwa itu yang dia mengenalnya sebagai adik ipar Pak Jokowi, artinya adik dari Ibu Iriana begitu. Dan sempat diperiksa oleh KPK tapi tidak ada kelanjutannya. Saya ingat ketika itu beberapa aktivis begitu ya meminta agar KPK terus menelusuri perannya begitu, karena